Oke, thank you, Fanny. Ya, ini udah jam 2, teman-teman ya. Fanny mungkin boleh tolong ingetin lagi teman-teman yang lain yang belum masuk ke ruangan supaya mereka boleh masuk karena kita udah mulai ya, kita udah mulai sekarang. Oke, teman-teman, kita ini ya mungkin udah pada kenal saya semua lah ya. Ya, nama saya Dri Suryadi. Jadi saya adalah salah satu foundernya Dapur Animasi ya bersama dengan Mas Rangga dan Mas Bernard. Kita itu fokusnya di Dapur Animasi memang kursus online ya untuk saat ini yang memperlengkapi teman-teman yang yang mengejar passion di bidang animasi dan kreatif gitu ya. Nah, cuma di siang hari ini itu saya tuh beban hati saya, kerinduan hati saya itu saya nggak cuma ngebagi tentang hal teknis gitu loh, karena saya percaya ya sebenarnya hal teknis kita sebagai seorang digital artist itu cuma satu aspek doang, satu aspek kecil doang di kehidupan kita gitu loh. Itu adalah hard skill ya. Kalau kita cuma bisa hard skill doang, itu nggak cukup untuk bisa menavigasi kehidupan ini gitu loh. Ya itu garis besar yang saya mau sampaikan di sesi siang ini gitu ya. Oke, teman-teman, udah siap semua? Udah siap semua? Suara saya lancar ya, suara saya terdengar jelas ya di sana ya. Sudah siap semua? Kalau udah siap, tolong ketikkan di kolom chatting. Siap kak, ya. Gitu. Siap kak, jelas, mantap. Oke Taufik, kamu ada juga di sini. Siap kak, oke mantap. Iya. Nah itu ada beberapa teman-teman yang ini. Oke, Fan, ini ya diingetin aja teman-teman yang lain boleh masuk mereka. Oke, saya langsung mulai aja ya. Ke materinya. Jadi saya akan membagikan materi mungkin kurang lebih 20 menit atau 25 menit gitu ya. Nanti setelah itu ada sesi tanya jawabnya. Ya mungkin 30 menit lah saya bagi materi lah. Atau lebih dikit lah ya. Nanti ada sesi tanya jawabnya juga ya, teman-teman bisa silakan bertanya. Ya. Oke, saya akan share screen. Ya, saya akan share screen. Ya. Oke, apakah terlihat screen-nya? Terlihat nggak? Oke, ini ada 17 orang ya. 19 ditambah saya dan Fanny. Sudah ya? Oke, terlihat ya. Sip. Oke, nah ini silakan dia. Ini admin aja. Oke ya. Nah, saya akan membagikan. Oke, saya bikin full screen dulu ya. Nah, oke, saya akan membagikan beberapa hal penting ya yang harus diketahui teman-teman sebelum kalian memasuki umur 30 atau bahkan 40 seperti saya. Gitu ya. Saya tahun ini tuh udah 41, udah nggak muda lagi gitu kan. Tapi saya pernah melewati masa-masa yang kalian lewati saat ini, yang sedang kalian jalani saat ini. Masa-masa kalian tuh sedang belajar, masa-masa kalian tuh lagi semangat-semangatnya mengejar ilmu gitu ya, mengejar skill lebih tepatnya ya di bidang kreatif di bidang animasi. Dengan harapan-harapan yang masih yang tinggi dan itu bagus gitu ya. Kalian harapannya mau apa nih? Mau bikin studio sendiri, mau bikin animasi untuk Indonesia misalnya, mau bikin film pendek, mau berkarir di luar negeri, bisa bekerja di studio top di luar gitu kan. Nah itu banyak harapan-harapan, impian-impian seperti itu banyak gitu, dan itu bagus. Itu pertahankan buat kalian gitu ya. Untuk kalian kalau misalnya someday mungkin merasa kayak lagi down, kalian tuh ingat kalian tuh kenapa melakukan ini di tempat pertama, kenapa kalian awalnya tuh melakukan ini gitu ya. Oke, ya kita mulai ya. Nah, sebagai seorang digital artist ya, kita itu harus menguasai 2 skill ya. Pada dasarnya tuh ada hard skill dan ada soft skill. Nah, soft skill ini adalah yang paling jarang dibicarakan di komunitas-komunitas kreatif animasi. Saya yakin itu ya, di komunitas animasi manapun gitu ya, boleh cari dari mana ada. Saya yakin jarang membicarakan tentang hal ini gitu ya. Jadi saya sangat terbeban sekali gitu ya. Kita sebagai seorang pekerja kreatif, animator gitu ya, animasi ya, kita tuh bukan cuma bukan cuma mengejar skill aja lah ya. Kita itu harus seimbang juga kehidupan kita.
Jangan sampai mengejar skill sampai mengorbankan kesehatan. Jangan sampai kerja sampai begadang tengah malam akhirnya kita sakit gitu loh, ya kan? Jangan sampai apa ya, kita nggak bijaksana mengelola keuangan, terus akhirnya uang yang sudah kita dapat dari kerja capek-capek hilang terbang begitu aja seperti kayak ya numpang lewat doang gitu. Jangan sampai kayak gitu, ya. Nah, untuk hard skill itu kan kita kan ini ya apa? Kita bisa belajar hard skill itu di tempat-tempat kursus ya, kayak kursus, training, tutorial, mentorship gitu ya, atau beli kursus online itu kalian bisa belajar di sana gitu loh, ya kan. Kalau mau cepat kalian bisa ikut pembelajaran kursus online atau offline kalau mau cepat ya dapur animasi salah satunya. Kalau mau cepat, kalau misalnya kalian mau otodidak pun bisa, kalian bisa belajar sendiri dari YouTube gitu ya, atau kalian beli pembelajaran e-courses gitu ya, biasanya seperti itu kan ya. Atau beli buku-buku gitu ya. Bisa buku-buku kan juga lumayan ini ya, lumayan mahal juga kan ya biasanya ya. Nah, untuk hard skill sendiri itu ada beberapa hal yang teman-teman perlu ketahui. Kalau teman-teman masih dalam masa-masa mengejar hard skill, apa itu? Misalnya kayak pengetahuan prinsip. Prinsip ini adalah sesuatu yang nggak bakalan lekang waktu ya. Maksudnya kayak dia kapanpun itu dia tetap seperti itu. Misalnya kayak prinsip desain, prinsip harmonisasi warna, terus komposisi, value, itu kapanpun itu kalian pelajari teman-teman itu nggak akan berubah. Jadi teman-teman mesti tahu, nggak cuma soal kayak modeling atau rendering atau texturing atau lighting atau ya pokoknya teknis-teknis itulah. Itu penting ya, tapi itu harus ditopang oleh pengetahuan prinsip. Misalnya kayak peletakan benda elemen itu yang paling penting kayak gimana, itu berbicara tentang komposisi. Terus pemakaian warna, misalnya ada karakter warna bajunya itu yang harmonis itu yang kayak gimana, yang menyampaikan pesan ke audiens tentang karakter dan temperament dia itu warnanya apa. Nah yang seperti itu kan kalian teman-teman mesti tahu juga gitu ya, jadi nggak cuma kayak oke, soal modeling aja yang baik, yang bagus, yang kelihatannya keren gitu ya. Tapi mungkin secara konsep malahan nggak kuat gitu. Jadi nggak gitu ya. Jadi ada meaningnya gitu loh. Ada maksud di balik setiap desainnya. Nah, untuk memperkuat desain teman-teman, teman-teman perlu mengetahui prinsip gitu ya. Dan saya nggak bakal bahas prinsip hari ini ya, karena ini bukan pembelajaran teknis hari ini ya. Terus artistic skill, maksudnya apa? Maksudnya kemampuan menggambar gitu ya, gambar anatomi kayak untuk tahu bentuk anatomi ini di bagian ini seperti apa. Terus perspektif gitu ya, gimana caranya supaya kita bisa menggambar bangunan yang baik supaya dengan perspektif yang bagus supaya nggak kelihatannya kayak miring gitu kan. Itu kan kita butuh belajar perspektif juga. Dan juga shading gitu ya, dengan proporsi yang betul gitu loh, dengan proporsi yang benar. Jadi kita tahu gimana caranya menambahkan shading bayangan supaya bendanya, objeknya itu kelihatan berat misalnya, atau kelihatan kelihatan ada beratnya lah gitu loh, ada masanya gitu ya. Nah seperti itu. Dan tentu saja software skill. Nah saya yakin teman-teman di komunitas biasanya mengejar ini, ya kan, biasanya skill di Photoshop kayak di Maya kayak di Blender kayak gitu ya. Mayoritas aku rasa follower Instagram kita pun atau komunitas kita pun yang fokusnya itu masih di sini biasanya, software gitu ya. Nah, cuma kalau di dapur animasi, seenggaknya kalau kita di dapur animasi ya, dengan adanya Mas Rangga, Mas Benat, dan saya sebagai founder, kita itu nggak mau teman-teman tuh fokusnya cuma di technical doang. Teknis itu banyak yang bisa ngajarin teman-teman. Tapi gimana caranya supaya teman-teman dengan skill yang kalian teman-teman sudah punya, teman-teman juga bisa punya kualitas kehidupan. Nah, jarang yang ngomong kayak gini kan. Gimana caranya supaya kita bisa punya kualitas kehidupan, quality life, hidup yang berkualitas, nggak sakit-sakitan, nggak mesti boncos duitnya gitu loh, karena nggak tahu cara mengelola keuangan. Masa gini loh, kita udah belajar capek-capek, teman-teman di sini semua punya bakat, punya talenta, saya yakin semuanya pada jago-jago semua soal teknikal ya. Kita itu harus seimbang juga supaya skill ini tuh bisa membantu kita mencapai kualitas kehidupan yang kita inginkan. Ya, gitu loh. Itu tujuan saya mengadakan ini supaya teman-teman ada awareness gitu loh ke arah sana. Gimana caranya supaya skill yang teman-teman sudah punya itu menopang, membantu teman-teman untuk bisa mempunyai kualitas kehidupan yang teman-teman mau.
yang dampaknya itu bisa dirasakan oleh keluarga dan juga tentu aja orang-orang di sekitar teman-teman. Itu yang kita mau kan. Mungkin belum tentu teman-teman kepikiran, apa tuh kualitas kehidupan? Iya, life quality, ya kan? Apa iya kita mau jago, terus kita hidup pas-pasan? Apa ya kita mau jago, terus kita masih mau mengorbankan kesehatan? Kayak gitu kan? Itu saya enggak gitu loh. Saya kepengen kasih awareness sebanyak mungkin teman-teman di dapur animasi community supaya ada awareness ke sana dulu gitu loh. Kita nggak harus seperti itu gitu ya. Nah, yang berikutnya, oke, setelah software skill yang berikutnya mungkin ini akan saya bahas di bagian hard skill ya. Thinking skill, analytics, thinking skill itu ada beberapa macam. Dan saya yakin ini juga teman-teman mungkin nggak terlalu familiar, tapi makanya saya memberikan teman-teman satu awareness ya, kepekaan supaya teman-teman tuh aware. Kita punya fungsi ini otak nih, itu ada beberapa fungsi otak kita. Pemikiran kita itu ada beberapa fungsi gitu loh. Misalnya ya ini analytical thinking, strategic thinking, creative thinking, critical thinking. Nanti akan saya bahas setelah ini. Ya, dan yang jadi highlight utama dari webinar hari ini adalah soft skill, life skill, skill kehidupan. Yang saya yakin nggak banyak komunitas yang ngomong tentang ini, gitu loh. Saya yakin itu. Contohnya skill kehidupan itu ada apa aja? Yang pasti yang menopang kehidupan itu ada 4 hal, teman-teman. 4. Spiritual, kesehatan, hubungan, dan finansial. 4 ini, satu ini hilang, apapun itu kehidupan kita langsung nggak seimbang. Roboh. Nanti saya jelaskan. Oke. Oh, udah ada yang banyak chatting ya. Oke, sip. Lanjut ya. Nah, thinking skill sebagai salah satu hard skill. Apa itu thinking skill? Skill dalam berpikir gitu ya. Misalnya kita mau cari ide atau mau apapun itu, kita bisa pakai teknik yang namanya mind mapping gitu ya. Kayak ini, kayak kita breakdown pikiran kita jadi satu pemetaan gitu loh. Kita mau ngapain? Kolaborasi bisa sama siapa aja. Kita mau produktif itu apa aja buat kita. Ya kan, kreatif itu apa sih kreativitas itu buat kita? Planning itu ada apa aja di dalamnya gitu kan. Terus nanti dari poin-poin kecil ini itu bisa dihubungkan satu sama lain gitu loh. Oke, ini lebih ke technical ya, tapi saya nggak ngebahas tentang ini. Ini adalah salah satunya saja mengenai mind mapping. Yang saya mau bahas itu adalah thinking skill dalam berpikir itu sendiri. Dalam berpikir kita itu ada apa aja sih? Kita itu bisa berfungsi sebagai dalam berpikir ya, menganalisa keadaan. Ya, menganalisa kesalahan kita, pengalaman kita, supaya kita kumpulkan, kita review, dan kita ambil pelajaran dari sana. Jangan sampai pengalaman yang sudah lewat, kesalahan-kesalahan kita yang sudah kita lakukan itu lewat begitu aja. Di-review, dikumpulin semua, dianalisa gitu loh ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah yang kedua, strategic thinking. Supaya apa yang sudah kita kumpulkan, poin-poin itu, review itu bisa kita bikin strategi baru untuk berikutnya, supaya nggak terulang lagi kesalahan yang sama misalnya. Supaya kita bisa belajar gitu loh, supaya gimana caranya kita bisa bekerja lebih efektif misalnya. Kita bisa membangun hubungan dengan lebih baik misalnya gitu loh, ya kan? Nah, itu strategic thinking. Kita berpikir secara strategik. Ada planning yang ada poin-poin planning yang terukur, yang nyata, yang konkret gitu loh. Ya kan, kalau misalnya kita cuma analisa doang tapi nggak ada strateginya, ya sama aja. Gimana caranya kita mau nyampe ke tujuan kita gitu kan kalau nggak ada strategi, kayak gitu loh ya. Terus creative thinking, gimana caranya kita bisa berpikir untuk mencari solusi secara kreatif, ya kan. Jadi kita nggak stuck, nggak mentok cuma kayak kita menemukan masalah, kita panik dan kita nggak tahu harus gimana. Tapi pakailah pemikiran teman-teman yang dari sisi kreatifnya supaya bisa menghasilkan solusi gitu ya. Kita ini orang kreatif teman-teman, ya kan. Jadi sudah selayaknya sepatutnya kita itu pemikirannya itu solution oriented gitu loh, berpikir ke arah solusi. Terus critical thinking, maksudnya apa? Maksudnya adalah kemampuan untuk kita bisa berpikir secara kritis gitu loh. Jadi kita nggak puas cuma dari satu sudut pandang aja, tapi kita mempertanyakan dari sudut pandang yang berbeda. Ya, misalnya kayak kita punya sudut pandang A, terus si B punya pendapat yang berbeda, yang berseberangan sama kita. Daripada kita counter, daripada kita berdebat, daripada kita serang, mendingan kita coba analisa dulu. Kenapa dia bisa punya pemikiran seperti ini?
latar belakangnya apa yang sedang dialami gitu loh, ya kan. Jadi kita bisa punya pemikiran yang berbeda daripada pemikiran kita sendiri. Nah, belajar seperti itu, teman-teman. Jadi apapun yang kita terima, apalagi sekarang zaman-zamannya sosmed itu semakin terbuka ya, teman-teman tuh butuh lebih lagi untuk mempunyai pemikiran kritis. Jadi semuanya itu nggak cuma ditelan bulat-bulat, difilter, dipikirkan ulang, ini apakah benar-benar perlu saya ambil, ini apakah saya nggak usah ambil. Nah, seperti itu ya. Jadi emang saya sendiri juga masih belajar sih ya, karena di masa-masa sekarang ini yang bombardir sosmed itu sangat gencar sekali informasinya ya, karena kita nggak tahu yang mana yang perlu kita ambil, yang mana kita nggak perlu ambil gitu ya. Yang perlu kita ambil, yang nggak perlu kita ambil, kita telan aja gitu aja kan. Ya kita overwhelming, kita kelimpahan informasi gitu. Kita kelimpahan informasi, pengetahuan di mana-mana, tapi yang kita perlu untuk kehidupan kita tuh yang mana? Ya, seperti itu. Ya kan? Jadi punya pemikiran kritis, belajar untuk bisa punya sudut pandang yang berbeda, dan belajar filter apapun yang kita terima gitu. Yang perlu kita dengar, yang nggak perlu kita dengar. Kadang-kadang kita nggak sadar, pemikiran yang kita punya, oh ini kita sebenarnya dapat dari mana sih pemikiran seperti ini? Prasangka-prasangka seperti ini tuh asalnya dari mana? Itu ya. Kadang-kadang kan kita kan mesti belajar pinter juga dalam mengelola informasi, dalam memfilter informasi yang kita terima. Nah, seperti itu, critical thinking-nya. Oke, berikutnya itu, nah, soft skill. Nah, saya mau berbicara mengenai soft skill. Ini hal yang pernah saya singgung di tahun lalu, tapi saya cuma singgung sebentar doang waktu itu ya. Saya mau singgung lebih banyak tentang soft skill ini. Empat pilar kehidupan. Ya, kehidupan itu adalah tentang keseimbangan, teman-teman. Kalau misalnya kita nggak seimbang, ya misalnya kita mengejar satu skill, boleh teman-teman mengejar skill. Di masa-masa saat ini teman-teman kan kebanyakan masih masa-masanya, musim-musimnya teman-teman mengejar skill, ya kan? Gambar, 3D modeling, hard skill lebih tepatnya ya. Cuma ingat teman-teman ya, masa-masa seperti itu biasanya tuh cuma nggak seterusnya di sana gitu teman-teman. Ya, musim kehidupan itu berlaku. Ya, musim kehidupan itu berlaku gitu loh. Maksudnya kayak ada masanya kita mengejar ilmu, ada masanya kita mengejar skill, ada masanya kita mengejar karir, ada masanya kita harus mulai memimpin. Ada masanya kita nggak cuma kayak di hal teknis saja, tapi ada masanya kita tuh harus mulai kayak belajar manajemen. Ada masanya kita ternyata harus mulai belajar jadi supervisor mungkin buat teman-teman gitu ya. Mungkin beberapa udah ada transisi seperti itu, ya kan, harus belajar jadi supervisor, jadi pemimpin. Jadi masa-masanya itu berbeda-beda. Kalau misalnya masanya kita udah mulai mesti kayak lebih memanage orang, tapi kita masih stuck di technical, itu yang bakal menerima imbasnya itu bukan cuma orang lain. Maksud nggak cuma teman-teman doang, tapi orang lain di sekitar teman-teman juga ikut kena imbasnya gitu loh. Jadi teman-teman harus peka. Kira-kira sekarang lagi ada di masa kehidupan yang seperti apa? Kalau misalnya masih di technical, ya nggak apa-apa, kejar teknis sebanyak mungkin gitu. Ya kan, kalau misalnya udah ternyata tentang people management, ya udah masuk ke sana. Berarti lebih ke atasnya lagi tentang koordinator, koordinasi lah, supervisi lah, dan segala macam lah. Leadership, nah itu beda lagi tuh. Itu beda sama manajemen ya. Leadership itu ya. Leadership itu lebih tinggi lagi. Jadi kayak bagaimana cara kita memotivasi orang, menjaga hubungan sama orang. Terus leadership sendiri ada dibagi-bagi lagi. Leadership cuma dari status doang, leadership benar-benar leadership karena hubungan, karena leadership karena karena keberhasilan. Yang paling tinggi adalah leadership karena ya orang udah tahu pencapaian kita gitu, dan orang mengikuti kita karena kita, bukan karena status dan segala macam lah apalah gitu ya. Itu paling tinggi, dan itu nggak gampang untuk mencapainya. Dan itu beda lagi, itu beda topik lagi ya. Nah, kalau ngomong tentang pilar kehidupan, ini ngomong tentang bagaimana kita bisa menguasai life skill mastery gitu loh, ya kan? Ada empat hal teman-teman. Pertama-tama spiritual, ya. Ini berhubungan dengan keyakinan teman-teman masing-masing, kesehatan, terus hubungan dan keuangan. Nah, satu aja nih ya, satu pilarnya ambil gitu ya. Itu kayak kehidupannya kayak ini nih, segitiga di atas ini kehidupannya bakal roboh. Ya nggak? Ya kan? Apa aja yang diambil?
nggak ada ini, nggak ada spiritual, nggak ada kesehatannya, nggak ada hubungannya, atau nggak ada finansial, ya kan? Atau semua ini ada tapi nggak ada spiritual, jiwa kita kering. Terus semuanya ini ada tapi nggak ada kesehatan, kita baring di rumah sakit. Ini semuanya ada tapi kita nggak ada hubungan, ya kan? Nggak ada teman gitu, ya kan? Terus ini semua ada tapi kita nggak ada keuangan, hidup pas-pasan. Apa? Mungkin aja kita bisa bikin susah orang, pinjam uang atau gimana pun itu gitu ya. Nggak oke juga kan ya. Jadi makanya harus seimbang gitu loh kehidupan ini. Oh, ini ada apa nih? Ada orang yang mau masuk ya. Ya. Oke, next. Nah, ini mengenai spiritual, mengenai keyakinan. Saya nggak bakal ngebahas spesifik keyakinan apa, tapi ini berlaku untuk secara general, secara umum, ya teman-teman ya. Keyakinan kita, apapun itu bukan untuk labeling, bukan untuk status maksud saya. Maksudnya keyakinan kita itu, oh saya keyakinan ini, oh saya punya keyakinan ini. Jadi kayak mengkotak-kotakan gitu loh. Oke, saya agama ini, agama ini gitu kan. Terus kalau misalnya ada sesuatu terjadi dengan agama ini di tempat lain, berpengaruh dengan siapa, dengan apa gitu loh. Enggak gitu ya. Jadi saya ini berdiri di atas fondasi Bhinneka Tunggal Ika ya. Saya nggak berbicara mengenai agama tertentu, tapi apa yang saya mau, kita ini semua punya agama kita beda-beda, keyakinan kita beda-beda. Tapi kita ini percaya sama persatuan di negara kita Bhinneka Tunggal Ika, gitu ya. Jadi agama itu bukan untuk label, untuk memisah-pisah, untuk mengotak-kotakan, ya. Apakah masih di sini? Ya. Ya semoga teman-teman jangan pada left room ya. saya berbicara mengenai keyakinannya. Ya, jadi keyakinan kita itu sangat personal teman-teman. Keyakinan kita itu berhubungan sama hubungan kita sama Tuhan dan diri kita sendiri dan orang lain gitu ya. Jadi keyakinan kita itu harus bisa menginformasikan kepada kita, harus memberikan masukan kepada kita gitu ya, memberikan masukan pada kehidupan kita, bagaimana kita itu berperilaku di kehidupan sehari-hari. Gimana cara kita memperlakukan orang, gimana cara kita bekerja, gimana cara kita memperlakukan diri sendiri gitu loh. Jadi keyakinan kita apapun itu, semua keyakinannya apapun itu ya, kan ngajaran yang baik ya. Mau Islam kayak, Kristen kayak, Buddha kayak, Hindu kayak, Katolik kayak, semuanya itu pasti mengajarkan yang baik gitu ya. Dan keyakinan-keyakinan itu pasti ada nilai-nilai yang diajarkan. Nah itu seharusnya memberikan informasi ke kehidupan kita gitu loh. Maksudnya kayak mempengaruhi gimana cara kita berperilaku, mempengaruhi gimana cara kita membangun hubungan, mempengaruhi gimana cara kita bekerja, mempengaruhi gimana cara kita memperlakukan diri sendiri gitu loh. Jadi nggak buat status, nggak buat titel. Oke, saya agama ini, saya berdiri di sini, saya berdiri di sini, enggak. Ya. Jadi keyakinan kita itu harus ya itu real gitu loh. Maksudnya kayak benar-benar berbicara ke kehidupan kita, bagaimana cara kita itu, ya itu, gimana cara kita treat orang, memperlakukan orang, dan diri sendiri, kayak gitu ya. Dan tentu saja hubungan ini, keyakinan itu ya berbicara tentang bagaimana hubungan kita sama Tuhan, dan itu sangat personal sekali, gitu ya. Sangat personal untuk masing-masing orang, oke? Nah, keyakinan kita itu harus bisa berfungsi sebagai moral guidance. Maksudnya kayak dalam kehidupan sehari-hari kita itu ya keyakinan bisa ngebantu kita yang mana yang baik, yang mana salah, ya kan? Dan kita bisa memilih bagaimana kita bertindak sesuai dengan guidance itu, sesuai dengan ajaran-ajaran yang kita terima, ya seperti itu ya. Jadi ini berbicara tentang keyakinan harus ada. Kalau misalnya nggak ada, kita kebingungan apa yang kita pegang, yang mana yang baik, yang mana salah, itu kita nggak tahu, gitu ya. Kalau misalnya orang nggak punya keyakinan itu ya bingung gitu loh, bingung. Dia mesti kemana, dia mesti ngapain, benar salahnya itu bisa kabur gitu ya. Jadi makanya nggak ada keyakinan, nggak ada yang dipegang itu sangat bahaya. Oke, kesehatan. Nah, kesehatan, masih ini ya. Ya semoga ini ya, saya nggak bermaksud untuk menyinggung siapa-siapa, tapi itu apa ya? Ya memang tujuannya keyakinan itu, ya kan? Tujuannya keyakinan kan bukan untuk status doang ya, tapi ya memang benar-benar berbicara ke kehidupan kita masing-masing, gimana cara kita berperilaku dan lifestyle kita kayak gimana gitu, ya kan? Apapun itu keyakinannya. Oke, kesehatan. Nah, kita itu harus memperlakukan tubuh kita dengan baik. Kenapa?
Karena gimana cara kita memperlakukan tubuh kita, itu mempunyai hubungan pada gimana cara kita menghadapi kehidupan secara keseluruhan, teman-teman. Ya, contohnya apa? Contohnya kalau kita berolahraga, itu sama aja kayak kita tuh melatih kita daya tahan kita tuh menghadapi kesulitan hidup. Lebih apa ya? Orang yang ada olahraganya itu lebih apa ya? Lebih bisa menghadapi depresi gitu loh. Ketimbang orang yang nggak olahraga. Nah, teman-teman emang kerjaannya kan kebanyakan di depan monitor ya, di depan komputer ya. Nah, teman-teman harus bisa setting waktu juga, luangkan waktu juga untuk olahraga juga. Jangan cuma kerja di depan komputer, duduk terus sepanjang hari dan lupa olahraga gitu ya. Jadi harus ada keseimbangannya juga. Harus take care tubuh kita gitu loh. Kita harus ada gerak, ya kita harus ada olahraga apapun itu terserah. Mau lari kek, mau fitness kek, mau ya apapun itulah yang sesuai sama teman-teman lah ya. Futsal kek ya. Basket kayak atau apapun itu gitu ya. Pokoknya harus ada olahraga gitu ya. Apapun itu. Karena ya itu berolahraga itu menunjukkan kalau kita itu apa ya? Kita itu kayak apa ya? Kita itu melatih tubuh kita, melatih penguasaan diri kita, melatih pengendalian diri kita juga olahraga itu. Gitu. Dan olahraga itu bisa menghasilkan suatu hormon yang apa ya? Bikin kita jadi lebih kuat dalam menghadapi depresi lah, kayak gitulah, ya kan? Depresi itu kan disebabkan karena apa ya? Karena ya kalau kita menghadapi sesuatu kita down, kita lebih cenderung mungkin kayak mengunci diri di ruangan gitu, terus kayak nggak mau ketemu banyak orang atau nggak mau keluar ruangan, itu bahaya gitu ya. Karena makin seperti itu kita tuh nggak makin cepat sembuh dari depresinya gitu. Jadi keluar ketemu orang, keluar buat disinar apa buat kena sinar matahari aja itu udah dampak yang luar biasa buat orang yang depresi. Maksudnya itu sehat gitu loh buat kita gitu loh. Ketemu matahari ya. Jadi jangan takut hitam. Nggak apa-apa buat kejemur beberapa saat gitu ya. Buat teman-teman yang keluar apa yang masih ada aktivitas gitu ya. Ya, kita masih butuh itu ya, sinar matahari gitu kan ya. Berinteraksi gitu ya dan ya bergerak gitu ya, jalan kayak lari kayak kita butuh itu. Oke, apa yang teman-teman investasikan pada tubuh kalian di saat sekarang? Apakah itu dengan makanan, apakah itu dengan istirahat, olahraga, itu akan teman-teman tuai di hari nanti. Pasti akan datang, gitu ya. Pasti akan datang. Ya, yang namanya hari tua, yang namanya kematian itu pasti datang, teman-teman. Cepat atau lambat, ya kan? Itu pasti gitu loh. Nah, salahnya buat beberapa orang, maksudnya seenggaknya saya sendiri ya, di umur 20-an itu enggak take care banyak lah tentang hal itulah ya. Jadi lebih ke keuangan kalau waktu itu ya, lebih ke keuangan sih sebenarnya sih ya. Kalau makan ya masih terjaga lah. Ya, makan masih terjaga. Olahraga itu kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang. Tapi ya sama, saya juga masih belajar untuk rutin gitu ya, supaya bisa ya badan ini tuh bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang lain gitu kan, ya kan. Nah, kesalahan beberapa artis muda ya, kalau yang saya lihat ya, mungkin itu lebih cenderung untuk mengejar skill, mengejar skill software skill kayak atau apapun itu, arsitek skill kayak, tapi nggak memperhatikan kesehatannya. Benar apa benar? Benar apa benar? Ya kan? Jadi makanya ini tips saya buat para artis muda ya. Belajarlah untuk bisa makan sehat. Jadi kalau jajan di luar itu boleh, tapi jangan makan kebanyakan yang kayak banyak santannya atau apanya kayak gitu ya, atau kolesterol tinggi, jangan. Ya, bukannya nggak mungkin di usia belia itu kita itu bisa mengalami kolesterol atau penyakit-penyakit yang nggak diinginkan, itu bukannya nggak mungkin, gitu ya. Terus milikilah jam waktu yang masih seimbang nih. Saya tahu ini nggak gampang buat beberapa teman-teman. Istirahat yang cukup, tidur yang cukup. Ya, saya tahu nggak gampang. Karena beberapa teman-teman kerjaannya itu masih membutuhkan,
Kak, kerjaan sampai pagi, Kak. Begadang, Kak. Justru malam otaknya tuh lebih nyala, Kak. Saya ngerti. Saya ngerti gitu loh, saya ngerti. Karena kita orang kreatif biasanya malam-malam tuh on, ya kan? Kayak burung hantu gitu. Makin malam makin on gitu ya. Cuma ya itu teman-teman ya. Apapun yang teman-teman lakukan pas masih mungkin 20-an atau 30-an atau awal 30-an itu akan berdampak di nanti. Apapun itu. Gaya hidup, makanan, gimana cara teman-teman memperlakukan tubuh teman-teman itu akan berdampak nanti. Ya. Ini saya berbicara dari sudut pandang orang yang udah umur kelas 1 ya, teman-teman ya. Jadi ini saya kasih nasihat yang valid teman-teman, buat teman-teman semua di sini ya. Ya berbahagia dan bersyukurlah teman-teman yang hadir, yang bisa dengar ini ya. Karena waktu saya berumur di usia teman-teman 20-an itu nggak ada orang yang benar-benar secara spesifik ngomong tentang hal ini ke saya. Dan yang terakhir yaitu olahraga, apapun itu bentuknya. Ya, apapun itu bentuknya. Nanti teman-teman kita akan buka sesi tanya jawab juga. Jadi teman-teman yang mau bertanya bisa udah mulai masukkan pertanyaan di kolom chatting ya nanti ya. Silakan dimasukkan pertanyaan-pertanyaan. Silakan komentar apapun itu silakan dimasukkan ya. Oke. Nah, kesehatan. Oke, kesehatan. Ya kita masih berbicara kesehatan ya. Kesehatan. Tubuh kita itu merupakan senjata dan modal untuk setiap kita mencapai kesuksesan. Teman-teman, kalau kita mau sukses, apapun itu bentuknya, itu kan kita masih butuh badan ya. Kita masih butuh badan buat ketemu orang. Kita masih butuh badan kalau kita mau berpergian ketemu klien. Mau beli laptop misalnya, atau mau beli perangkat, itu kita masih butuh badan. Kita masih butuh badan buat bisa beli silaturahmi sama keluarga. Kita masih butuh badan buat ya bisa bermain sama teman-teman gitu kan. Bisa menghasilkan hasil karya, portfolio buat dimasukin ke Instagram kita, ke website itu kan kita masih butuh badan ya. Keluar masuk rumah pakai apa ya, pakai badan ya kan. Kita kan nggak bentuknya dalam roh roh nggak kan ya, kita masih pakai badan kan ya buat keluar masuk rumah kan ya. Jadi take care badan kita baik-baik, karena badan kita ini kayak senjata ya teman-teman ya. Badan kita ini benar-benar kayak senjata, dan badan kita ini mahal teman-teman, mahal. Teman-teman ingat, kalau misalnya ada apa-apa, ya teman-teman ingat aja ya, teman-teman kesulitan keuangan atau apapun itu, ini tangan kita mahal, kaki kita mahal. Mau nggak teman-teman dikasih 1 M, tapi teman-teman masih kehilangan tangan? Mau nggak teman-teman dikasih 1 M, tapi teman-teman masih kehilangan kaki? Sini kaki lu, kaki gue jual deh. Sini kaki tangan gue jual deh nih. Gue tinggal di kursi roda nggak apa-apa, asal gue bisa beli rumah berapa M gitu duitnya. Mau nggak kayak gitu? Ya kan? Nah makanya kita bisa mikir tuh, kita punya anggota badan itu mahal ya. Take care baik-baik teman-teman, karena kalau misal udah masuk rumah sakit itu biayanya itu nggak murah teman-teman ya, nggak murah. Saya pada saat ini tuh ada ayah saya yang sedang terkena kanker ya, dan itu untuk merawat untuk supaya bisa seenggaknya kayak supaya nahan kansernya tuh nggak membesar, itu aja udah bisa ratusan juta teman-teman ya kan. Jadi teman-teman makanya rawatlah kesehatan baik-baik, dan jangan lupa teman-teman tuh harus ada asuransi juga, karena kalau nggak ada asuransi teman-teman, ya itu saya udah merasakan ya, maksudnya ayah saya sendiri ya ratusan juta kalau nggak ada asuransi, itu berat teman-teman gitu ya, berat. Jadi makanya jangan dianggap remeh yang hal-hal seperti ini, kesehatan. Terus punyalah asuransi di saat teman-teman belum membutuhkan. Kalau sudah membutuhkan, itu namanya terlambat. Kayak gitu. Ya, camkan kata saya baik-baik. Ini benar. Gitu. Nah, jadi kan nggak ada satupun dari kita yang bisa mencapai impian kita di ranjang rumah sakit. Ya kan? Gitu. Apakah kita ada yang mau mencapai impian kita di ranjang rumah sakit? Apakah ada yang bisa seperti itu? Ya kan? Kita nggak bisa ketemu orang, kita nggak bisa berkoneksi. Ya, oke, mungkin ada yang bilang, Kak, bisa Kak? Gimana caranya? Pakai Zoom? Pakai WA Kak? Ya iya sih, tapi kan kalau misalnya mau ketemu kan nggak bisa gitu ya, terbatas gerakan kita ya. Kiranya rumah sakit gimana dong? Nggak bisa berkarya, nggak bisa modeling 3D. Mau modeling 3D gimana sampai tertidur di orang ranjang rumah sakit itu? Oh ada film ini, ada film
Saya nggak tahu teman-teman pernah nonton apa enggak. Ini film cukup satir juga sih ya. Film Freelance dari Thailand. Teman-teman pernah nonton nggak? Film Freelance dari Thailand. Itu lucu. Lucu. Itu lucu. Jadi menceritakan tentang kehidupan artis yang dia tuh sampai begadang, desain gitu begadang gitu ya, sampai dia jatuh sakit ya. Pas jatuh sakit masih dikejar deadline, dia begadang lagi dari rumah sakit masih kerjain lagi. Itu lucu, itu komedi sih teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa nonton aja. Itu komedi satir lah itu loh. Itu nonton aja teman-teman. Freelance, drama komedi Thailand ya. Jadi jangan ya kan kita kan nggak mau kayak gitu juga ya. Di ruangan rumah sakit kita masih kerjain, wah deadline. Aduh, ya enggak kan, gitu kan. Enggak yang gitu ya. Ya seperti itu. Nah, terus yang berikutnya. Ini kayaknya udah banyak chatting ya. Judulnya Freelance. Ya pokoknya teman-teman cari aja dah. Film Thailand itu lucu. Ya lucu. Film Thailand judulnya Freelance kalau nggak salah ya. Coba aja cari aja. Yang main itu saya lupa namanya. Jadi ada sepasang cowok dan cewek. Ceweknya itu jadi dokter gitu ya. Lucu deh pokoknya, teman-teman cari aja. Nah, ini yang berikutnya setelah kesehatan adalah relationship. Hubungan. Teman-teman juga harus bisa belajar menjaga hubungan baik-baik. Nggak cuma sama komputer doang hubungannya. Nggak cuma sama laptop PC atau ya Wacom gitu ya. Enggak ya. Gitu, harus jaga hubungan juga. Hubungan itu berbicara beberapa hal lah. Yang saya bicarakan mungkin nggak semua ya. Maksudnya cuma yang mewakili aja gitu ya. Misalnya apa sih skill-skill dalam hubungan itu? Skill kepemimpinan gitu ya. Gimana cara kita bisa memimpin diri sendiri dan orang lain? Gimana cara kita memimpin diri sendiri itu dalam artian kita bisa punya pengendalian diri. Kita bisa punya disiplin diri. Nah, makanya olahraga itu sebenarnya itu melatih disiplin diri kita kan ya. Kita ya mendisiplinkan badan kita, mendisiplinkan diri kita gitu loh, supaya kita tuh bisa punya lebih pengendalian diri yang lebih baik gitu kan ya. Kayak gitu. Terus berbicara mengenai kepemimpinan itu ada yang namanya 360 derajat leadership. Nah, itu teman-teman bisa cari bukunya John Maxwell, 360 derajat. Maksudnya apa? Maksudnya kayak lingkaran gitu ya. Ada hubungan atas, hubungan tengah, dan hubungan bawah. Yang hubungan atas, gimana cara kita bisa memimpin atau menginfluence orang-orang yang lebih tua dari kita? Ya, jawabannya dengan hormat. Ya, menghormati mereka yang sudah senior gitu ya. Ya itu caranya kita bisa mempengaruhi mereka gitu ya. Terus kalau tengah itu kayak gimana ya, dengan relational, dengan hubungan gitu ya. Kalau orang-orang di sekitar kita, ya gimana caranya kita bisa mempengaruhi mereka ya dengan cara kita ya interaksi ya sama mereka gitu ya. Relational, lebih dasar itu dari hubungan. Yang ke bawah, nah kita mungkin lebih mudah ini ya. Tapi ya untuk orang-orang yang di bawah kita, yang kita pimpin di bawah itu ya kita berikan yang namanya sense of worth, rasa keberhargaan gitu ya, rasa kebanggaan, reputasi yang bisa mereka hidupi gitu loh. Jadi mereka melakukan sesuatu yang baik, kita puji, wah kamu baik ya, kamu desainer yang handal, misalnya kayak gitu. Wah, ternyata kata-kata kita itu bisa berpengaruh gede di kehidupan dia. Dan benar-benar dia bisa jadi desainer yang handal karena perkataan kita. Itu bisa terjadi teman-teman. Dan teman-teman harus tahu, teman-teman akan tiba di posisi itu cepat atau lambat. Gitu ya. Jadi ada bagusnya teman-teman udah belajar mulai dari sekarang tentang skill kepemimpinan. Kayak gitu. Terus membangun tapi juga merawat dan memelihara hubungan gitu ya. Jadi kita memang ada kalanya kita membangun hubungan, mencari gitu kan ya, memulai hubungan, ya ada kalanya seperti itu, dan ada kalanya kita juga harus merawat hubungan-hubungan yang sudah ada. Jadi sebisa mungkin yang kita bisa, jangan sampai kita tuh ngebakar jembatan sama hubungan sama orang-orang yang kita udah kenal, kecuali kalau ternyata hubungan itu tuh toksik atau bikin hidup kita tuh tambah rusak atau tambah parah atau tambah down. Nah itu ya itu memang udah bagusnya di-cut ya kalau hubungan kayak gitu ya. Apapun itu ya, dalam hal pertemanan atau dalam hal percintaan itu seperti itu. Ini saya nggak bahas tentang percintaan secara spesifik, tapi pokoknya hubungan-hubungan apapun itu yang toksik itu ya jangan terlalu banyak jangan terlalu banyak di sana gitu loh. Nah, kalau misalnya toksiknya di keluarga gimana? Wah, ya udah toksiknya di keluarga ya berarti teman-teman ya mungkin frekuensi untuk bisa berbicara, untuk bisa ngobrol itu ya dikurangin gitu ya, sambil kita
ya apa ya sambil kita maintain gimana caranya supaya ya kita bisa tetap menghidupi kehidupan kita dengan baik lah, ya gitu ya, supaya pengaruh baiknya kita itu bisa menular ke mereka juga. Kalau ternyata yang toxic relationship itu ada di keluarga kita gitu, ya kan? Kita nggak bakalan pernah tahu kalau teman terdekat kita itu bisa jadi partner kerja di masa depan, teman-teman. Jadi kayak saya dan Mas Rangga ini sebenarnya kita tuh teman belajar 3D dulu, dan kita nggak tahu ternyata kita bisa partneran di dapur animasi gitu, Ban. Dan sampai sekarang kita masih kerja bareng kayak gitu, ya. So kita nggak tahu, kita nggak pernah tahu, gitu ya. Nah, ada 4 macam hubungan, ya. Jadi kalau misal kita mengenal ada tanda tambah, tanda kurang, tanda bagi, dan tanda kali, ya kan? Tambah itu kayak ada orang-orang yang di kehidupan kita itu dia menambah nilai di kehidupan kita. Gara-gara ketemu dia, gara-gara kenal sama dia, kita tuh jadi orang lebih baik. Tapi ada juga orang yang mengurangi, gara-gara ketemu dia hidup kita tuh nggak bertambah baik. Itu ada juga. Ada juga yang bikin berbagi-bagi, gara-gara ketemu dia hidup kita jadi nggak fokus, jadi terbagi-bagi. Tapi ada juga yang memberikan efek perkalian. Gara-gara ketemu dia, hidup kita tuh jadi berlipat ganda. Jadi bermanfaat gitu loh. Gara-gara ketemu dia. Nah, ini juga berlaku buat kita. Kita ini jadi orang yang seperti apa buat orang lain. Apakah kita menambah di kehidupan mereka? Apakah kita mengurangi kehidupan mereka? Apakah kita malah membagi-bagikan gara-gara kita mereka jadi terbagi-bagi kehidupannya? Apakah gara-gara kehidupan kita mereka jadi berlipat ganda kehidupannya? Nah, ini semua pertanyaan buat kita semua. Berlaku buat orang lain ke kita, tapi juga buat kita ke orang lain, gitu ya. Dan soal relationship juga kita tuh harus belajar yang namanya negosiasi, teman-teman. Ya, ini saya nggak ngomong banyak tentang hal ini karena ini bisa jadi satu topik sendiri. Nggak keburu. 1 jam terlalu sebentar. Jadi dalam hidup ini kita itu nggak dapatkan apa yang kita layak dapatkan, teman-teman. Ya ada quote seperti itu. Tapi kita mendapatkan apa yang kita negosiasikan. Contoh, gaji, harga freelance, ya kan? Kita itu ya mungkin ada beberapa yang kita tuh masih nggak enak-enakan gitu ya, minta harga, ketinggian kayaknya harganya ya gimana ya. Tapi ya itu, it's life. Kita itu mendapatkan apa yang kita negosiasikan. Kalau kita bisa berani buat ngasih tinggi, ya itu pasti ada marginnya buat ditawar lagi tuh, ya kan? Jadi makanya kita tuh harus bisa belajar bernegosiasi. Ada banyak cara bernegosiasi, teman-teman. Ada banyak. Negosiasi dengan cara diam, negosiasi dengan cara oke, bentar ya, saya tanya dulu sama rekan saya, yang kayak gitu-gitu ya. Itu untuk memperkuat posisi negosiasi kita. Itu ada. Ada apa lagi ya negosiasi itu ya? Ya negosiasi pokoknya kayak kita kasih pilihan, tapi kita tahu kita mau direct orang itu buat mereka tuh milih yang mana gitu loh. Kita kasih harganya tuh yang paling pas di sini. Itu juga ada. Ya, oke. Ini mungkin next topik ya, lain kali ya. Jadi kalau misalnya emang ada yang mau ngebahas tentang ini, kasih tahu aja nanti di grup WA. Kak, jangan lupa ya untuk bawain tentang negosiasi lain kali kayak oh ya, siap. Gitu. Nah, tentang keuangan teman-teman. Ini dia. Nah, tentang keuangan ya. Ini saya dapat dari Denlock. Denlock itu adalah satu entrepreneur, YouTuber ya kalau teman-teman suka lihat di YouTube ya. Ini saya beli kursusnya dan harganya itu nggak murah. Ya, jadi saya share ke teman-teman, please jangan dibagikan lagi. Ini untuk teman-teman aja ya, for your eyes only ya. Nah, teman-teman, menurut Denlock itu ada 7 tahap kekayaan. Masuk 7 tahap finansial. Tahap pertama itu struggle. Nggak ada uang darurat. Uang darurat apaan tuh? Nggak ada itu. Yang tahap kedua masih survival gitu ya. Tapi seenggaknya udah ada emergency fund, ada uang tabungan mungkin dana darurat buat 1 bulan, 2 bulan tuh udah ada gitu ya. Terus tahap yang ketiga itu financial stability. Nah, ini udah mulai ada dana darurat gitu ya. Udah mulai bisa ada tabungan kayak gitu ya. Nah, tahap 1 sampai tahap ketiga ini tahap yang dimana orang itu masih menukar waktu dengan uang. Dimana ini dari 100 populasi 89 orang itu di tahap ini. Banyak banget kan? Nah, teman-teman ada di tahap mana? Nggak usah dijawab.
Teman-teman tahu sendiri ya, nggak usah dijawab. Ibaratnya Google Map, kalau misalnya kita mau ke tahap apa, kan kita mesti tahu posisi kita di mana. Seenggaknya ini tuh kasih teman-teman tuh kayak gambaran apa ya, roadmap, kayak pemetaan gitu ya. Wah, gue ada di sini nih, gue mau kemana gitu kan, gue mau ke sini. Nah, ya udah teman-teman sekarang seenggaknya udah tahu gitu. Ya ini memang cuma pembicaraan singkat sih ya, nggak spesifik ya. Kalau tentang investasi saya kan udah pernah bahas ya di video YouTube yang lain ya. Jadi teman-teman bisa lihat di dapur animasi, channel dapur animasi ya untuk video itu ya. Terus tahap yang keempat, confidence ya. Teman-teman udah punya simpanan 6 bulan. By the way, teman-teman kalau single, idealnya itu teman-teman tuh punya simpanan 6 bulan pengeluaran. Ya. Kalau udah bagus financial security, wah udah punya dana darurat 12 bulan, 1 tahun. Wah itu udah keren banget tuh. Ya kan? Udah keren banget. Tahapan yang keenam, wah ini udah ibaratnya udah bebas keuangan lah ya, financial independence ya. Udah punya dana darurat 2 tahun. Terus tahapannya ketujuh, 5 tahun dana darurat gitu ya. Berarti udah bisa benar-benar mengelola keuangannya dengan baik, udah punya aset, udah punya investasi. Nah, saya sendiri juga masih berjuang gitu ya. Saya sendiri juga masih berjuang. Nah, sembari berjuang makanya saya share ini ke teman-teman supaya seenggaknya di masa sedini mungkin teman-teman udah tahu gitu ya. Ada orang yang ngasih tahu. Oke. Nah, teman-teman, yang paling penting itu ya, teman-teman tuh secara finansial tuh harus catat pengeluaran dan pemasukan. Ini saya udah pernah kasih tahu sih kemarin sih. Jadi bisa di-track. Kira-kira yang mana yang perlu ditingkatin sih? Kira-kira yang mana enggak yang perlu dikurangin? Ya kan? Kira-kira jajan-jajan apa yang perlu dikurangi misalnya kayak gitu. Terus pekerjaan mana yang bisa menghasilkan, yang mana yang enggak gitu kan. Ketahuan yang mana yang benar-benar bisa kasih kita masukan, apa-apa pemasukan, penghasilan gitu loh, ketahuan kan. Dari ini. Yang simpel aja, nggak usah yang ribet-ribet. Ya, ada uang masuk, ada uang keluar. Bulan ini masuk berapa, bulan ini udah keluar berapa. Semua struk-struk itu dicatat di satu buku gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita nggak melakukan ini, teman-teman, susah buat kita mengambil kendali tentang apa untuk keuangan kita, gitu ya. Kalau misalnya kita nggak lakukan ini, kita mau suruh siapa, ya kan? Masa mau suruh orang lain, mau bayar orang lain? Apa kita emang udah mesti bayar orang lain buat melakukan ini buat kita? Enggak kan? Nah, makanya kita mesti mesti mengambil tanggung jawab gitu loh. Jadi ambil tanggung jawab buat hal-hal yang memang bisa kita lakukan dalam tanggung jawab kita. Kita nggak selalu menyalahkan keadaan gitu ya. Sama ya itu punya dana darurat. Kita masih ada dana darurat teman-teman, ya kan? Kalau misalnya enggak, misalnya kayak kejadian COVID kemarin, itu kan baru berasa dampaknya ya. Kalau kita punya dana simpanan itu ya bisa ngebantu kita kalau kita kena kerjaan sepi atau apapun itu gitu ya. Dari sana kan kayak gitu loh ya. Oke, nah ini yang terakhir ya teman-teman, pastiin apapun yang teman-teman lakukan itu semua bisa meningkatkan kualitas kehidupan teman-teman, kualitas kehidupan, life quality ya. Ingat itu, life quality, kualitas kehidupan secara kesehatan, kualitas kehidupan teman-teman secara spiritual, secara kesehatan, kualitas kehidupan teman-teman secara berhubungan dengan orang sekitar, kualitas teman-teman dalam hal keuangan juga. Kalau misalnya enggak bisa membuat kualitas kehidupan kita lebih baik, kita mesti ngecek apa yang perlu diperbaiki, ya kan? Karena apapun yang kita lakukan itu akan berdampak, gitu ya. Mau di kehidupan kita sama keluarga kita dan orang sekitar kita. Kalau kita punya kualitas kehidupan yang baik, ya otomatis orang-orang sekitar kita juga merasakan manfaatnya, gitu ya. Pertama-tama kita dan orang sekitar kita, kayak gitu. Dan jangan sampai teman-teman kehilangan tujuan hidup. Jadi teman-teman silakan tanyakan pada diri teman-teman sendiri, ya apa yang menjadi tujuan hidup teman-teman, yang bisa jadi guidance kompas hidupnya teman-teman gitu. Apa sih tujuan hidup teman-teman yang sesungguhnya? Teman-teman itu mau kemana? Kenapa teman-teman melakukan hal yang teman-teman lakukan saat ini? Gitu loh. Kenapa teman-teman menghadiri webinar ini? Gitu ya. Ya semoga webinar ini bisa membantu teman-teman ini ya, bisa membantu teman-teman awareness untuk bisa nantinya wah kepengen nih punya kualitas kehidupan yang lebih baik. Semoga bisa begitu webinar singkat ini ya, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum mempunyai buku e-book decade saya, nah saya mau menawarkan kembali ya buat teman-teman yang sudah punya ini
selamat buat teman-teman. Jadi sebenarnya ebook ini tuh saya buat untuk jadi ini juga, jadi apa? Jadi kayak pembatas buku di kehidupan kita gitu loh. Jadi kayak ada orang yang pernah ngomong seperti ini ke saya gitu loh. Oh, ada apa? Ada apa ya? Ada teman-teman tuh sempat memeluangkan waktu 1 jam, berinvestasi 1 jam untuk mendengarkan webinar ini gitu. Jadi ini ebook tuh sebenarnya kayak pengingat buat teman-teman. Oh, oke. Ada orang yang pernah ngomong ini ke saya. Terus ada apa? Tentang awareness tentang hal-hal 4 pilar kehidupan. Ya, di mana di luar itu teman-teman di luar di mana teman-teman bisa mendapatkan hal itu gitu kan. Pasti jarang-jarang teman-teman dengar, ya kan? Jarang-jarang. Saya jamin itu. Nah, saya menawarkan teman-teman yang belum punya bukunya tuh silakan ya bisa didapatkan bukunya. E-book ini dalam bentuk e-book ya. E-book ini itu berisi galeri gambar 40 galeri ya, yang di mananya di dalamnya itu ada hasil karya selama 16 tahun. Termasuk di dalamnya juga ada tips and trik eksklusif, ada tips general untuk pembuatan digital painting environment, lingkungan, dan ada bonus 10 video tutorial painting eksklusif, dan ada bonus rahasia 10 project pilihan buat teman-teman ya. Ini gila ya. Jadi saya punya proyek-proyek tuh gambar-gambar yang dan tentu saja ada pengingat pesan kehidupan gitu ya. Jadi yang kayak tadi tuh, yang kayak saya share itu sebenarnya saya ada masukin garis besarnya di dalam. Jadi ya hopefully buat teman-teman yang sudah ada, teman-teman yang sudah mendapatkan buku ini, teman-teman tuh bisa jadi pengingat. Oh, oke. Seenggaknya dulu pernah mendengar webinar tentang inilah, kayak gitu. Dan sudah ada buku ini sebagai tanda mata souvenir buat teman-teman gitu ya. Tapi ya buku ini juga ada kayak tips and triknya, ada video tutorialnya, dan ada file project sebanyak 10 file project yang saya berikan buat teman-teman nih yang ada di sini nih. Ini file projectnya saya berikan secara eksklusif buat teman-teman yang sudah membeli saja gitu ya. Yang memang sudah membayar harganya termasuk dengan bonus-bonus ini kayak gitu. Kalau kemarin-kemarin kan ada juga yang tanpa bonus ya. Nah, sebenarnya nilai dari buku ini berapa sih? Nilai dari e-book ini adalah saya yakin dan percaya nilai e-booknya mahal itu adalah pengalaman dan jam saya mengerjakan proyek-proyek ini. Which is saya yakin tuh harganya itu pasti jutaan, 1 juta ya kan. Karena saya mengerjakan ini tuh nggak mudah dan nggak sedikit waktunya. Gitu ya. Cuma untuk e-book ini tuh saya kasih hanya 150.000 saja untuk teman-teman. Sudah berikut semuanya. E-booknya, bonus-bonusnya, dan juga file project-projectnya juga gitu ya. Jadi nggak mahal. Nah, buat teman-teman yang sudah hadir, ya cuma untuk 10 orang pertama saja tuh teman-teman bisa mendapatkan dengan hanya 120.000 ya buat teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman yang mau mendapatkan e-book ini sebagai penanda kalau wah saya udah pernah dengan webinar ini, ya kan, saya mau mendapatkan e-book ini supaya buat mengingatkan ke diri sendiri tentang hal-hal yang tadi yang sudah saya sampaikan. Ya, silakan teman-teman bisa hubungi Fanny yang sudah mengkontak teman-teman untuk link webinar ini ya. Nah, sekarang kalau misalnya mau bertanya silakan. Ya, saya buka kolom tanya jawab. Nah, buat teman-teman yang mau mengambil buku ini, e-book ini secara cepat silakan saja. Ini cuma untuk 10 orang aja ya. Kalau misalnya udah lewat 10 orang harganya kembali normal di 150.000. Oke? Oke. Nah, silakan teman-teman yang mau bertanya silakan. Silakan. Ya, yang mau bertanya silakan. Saya buka sesi tanya jawab. Silakan. Apakah bermanfaat webinar ini buat teman-teman semua? Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Oh, belum dibalas sama Kak Feni. Iya, nanti si Kak Feni bisa balas ya. Apakah bermanfaat teman-teman webinar ini buat teman-teman semua? Bermanfaatkah? Kalau misalnya bermanfaat, boleh tolong tuliskan di kolom chatting. Bermanfaat Kak, bermanfaat Kak. Waduh, belum pernah ada ngomong kayak gini ke saya, Pak. Oh, terima kasih. Kalau misalnya bermanfaat, kasih tahu di kolom chatting. Ya, seenggaknya yang saya mau itu teman-teman pernah mendengar hal ini, ada yang kasih tahu ke teman-teman. Ya, ada yang kasih tahu ke teman-teman. Jadi teman-teman sekarang ya udah silakan dengan pengetahuan yang sudah teman-teman punya, teman-teman mau lakukan apa next-nya, ya kan? Mau lakukan apa, ya kan? Kalau butuh reminder, oh pernah ada Kak Andrew yang pernah ngomong kayak gini, ya silakan ambil e-booknya aja gitu ya, supaya seenggaknya itu dari reminder. Oh
Di ebook saya juga ya ada pesan tentang itu juga, memperhatikan 4 hal itu, 4 pilar kehidupan itu juga ya. Silakan ya hubungi Kak Feni. Ya. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat. Yang saya inginkan adalah teman-teman kita yang udah ada di dunia kreatif itu jangan sampai hidup kita itu nggak terjaga. Kita tuh layak untuk bisa punya kualitas kehidupan yang baik, teman-teman. Layak, ya, layak, teman-teman. Kita udah belajar capek-capek, ya masa apa kita cuma hidupnya cuma harus mengorbankan kesehatan? Enggak dong, ya kan? Jangan. Kayak gitu. Ya, udah sering notice ya, tapi karena kan ada orang yang ya kita butuh diingetin gitu ya. Ini saya ngomong kayak gini juga saya mengingatkan ke diri saya sendiri. Gitu. Ya. Oke, teman-teman silakan buat yang mau mendapatkan e-booknya secepatnya aja ke Kak Feni ya. Buat teman-teman yang mau bertanya silakan. Silakan. Materinya kelas banget Kak, mahal mantap. Iya. Nah, ini saya kasih nggak berbayar ke teman-teman ya kan. Kapan lagi? Komunitas lain jarang ngebahas ini. Ada di bahasan skill. Ya, saya tahu itu. Saya tahu itu. Ya, makanya saya berharap yang di dapur animasi ini teman-teman tuh pada aware tentang isu ini. Karena tuh saya nggak mau melihat orang-orang berbakat, bertalenta, ya kualitas hidupnya nggak terjaga. Saya nggak mau itu. Gitu ya. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ini cuma sampai jam 2 aja ya. Jadi sorry jam 2 lagi. Jam 3 kalau misalnya ada yang mau bertanya kita ntar ditutup kelasnya gitu ya. Jadi silakan mau bertanya silakan teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau mendapatkan e-book bisa langsung kontak ke Kak Feni secepatnya aja. Ya, secepatnya aja. Desain bahkan materinya, Pak. Nambah semangat, bermanfaat banget. Yoga, Fiona, Kadek, Megantara, ya bermanfaat. Eriko, Dila, bermanfaat banget, bermanfaat. Putri, Malnavis, Randy, Yuli Setiawan, bermanfaat banget Kak. Di komunitas jarang ada yang ngebahas seperti ini. Ada yang bahas skill saja, ya. Makanya sayang banget kan teman-teman yang punya talenta gitu kan. Masa taunya cuma hard skill doang sih. Sayang banget gitu loh ya. Ya itu ya, hopefully bisa semoga bisa berguna buat teman-teman semua ya. Gitu ya. Kalau mau kenang-kenangan souvenir ya ambil aja e-booknya. Ya silakan diambil e-booknya, itu juga ya isinya tuh daging semua buat teman-teman ya. Tips and trick, ada file project-nya juga, itu kan gila banget ya. Gila banget. Saya kasih file project-nya karena saya udah dalam tahap ya udah bukan kayak ngejar ilmu, tapi saya itu udah saatnya kayak sharing ilmu ke teman-teman dan membagikan pengalaman gitu loh. Oke, ini saya ibaratnya tuh ada di sini gitu loh, melihat landscape. Oh, dulu saya pernah begini, dulu saya pernah begini. Saya udah sampai ke sini, nah saya bagikan ke teman-teman apa yang ada di sini. Kira-kira udah naik gunung tuh, udah sampai ke atas, udah bisa ngelihat ini di sini ada apa aja yang perlu diperhatiin nih. Jangan sampai nanti pas teman-teman udah capek-capek naik, ngezong, oh kayak gitu loh ya, jangan ya. File project-nya itu dalam bentuk apa ya Pak? Kalau boleh tahu. Ada Photoshop, ada 3D Max, ada Maya. Jadi ada 3 itu karena itu software utama yang saya pakai sih, 3D Max, Maya sama Photoshop. Ya kalau matte painting ya Photoshop-nya, kalau 3D ya 3D Maya atau 3D Max gitu ya. Jadi silakan bisa diambil. Ya itu buat pembelajaran teman-teman juga, buat teman-teman yang masih dalam tahap mencari ilmu gitu ya. Saya ngerti banyak yang seperti itu, saya ngerti. Gitu ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan teman-teman. Udah mau jam 3. Silakan kalau misalnya mau bertanya lagi, silakan. Ya, isu-isu yang penting tapi jarang dibahas, sangat ironis ya. Jarang dibahas di sekolah, jarang dibahas di mana-mana, tapi itu penting. Kalau kita nggak tahu, ya kita masih trial and error dalam kehidupan ini. Mentok, jatuh, salah, bangun lagi. Ya, seenggaknya kalau saya kasih tahu ini kan ada awareness gitu ya. Ada apa? Ada ya seenggaknya ada yang kasih tahu lah kayak gitu. Jadi teman-teman bisa antisipasi apa yang harus dilakukan. Pakai pemikiran strategi apa yang harus dilakukan. Ya kayak gitu kan, strategi thinking gitu. Ya. Oke teman-teman, kalau misalnya nggak ada yang mau bertanya lagi, ini udah jam 3, saya tutup webinarnya. Terima kasih banyak buat teman-teman, semoga 1 jam ini bisa sangat bermanfaat dan berdampak bisa berbicara ke kehidupan teman-teman dengan sangat luar biasa gitu ya. Silakan
kontak buat Kak Feni yang masih mau e-booknya, silakan secepatnya aja ya, sebelum kuotanya ditutup. Ya, buat teman-teman yang punya teman-teman lain yang masih belum tergabung di Dapur Animasi Community, silakan undang aja teman-teman untuk bergabung supaya bisa lebih banyak lagi yang tahu tentang hal-hal seperti ini. Ya, kedepannya saya akan masih melakukan ini apa enggak, saya nggak tahu. Tapi ini ada rekamannya, nanti saya akan bagikan juga buat teman-teman. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Ya, Tuhan memberkati teman-teman semua. Ya, selamat bermalam minggu, selamat berakhir pekan. Have a good weekend semua ya. Bye bye semua. Thank you ya. Bye bye.